Eh, Perkenalkan, nama saya Doni Sukarya. Saya mahasiswa Fisika PPNI Profesi Nurse B yang sedang melakukan eh, praktek lapangan di rumah sakit jiwa. Nah, kemudian untuk ideal diri, saya harapkan pada saat melakukan komunikasi terapeutik, pasien itu dapat kooperatif dan juga dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian untuk norma dan nilai yang saya anut, saya beragama Islam dan saya suku Sunda. Nilai atau norma yang saya anut itu norma kesopanan. Seperti apabila pasien saya umurnya di atas saya akan memanggil beliau dengan ucapan ibu atau bapak. Apabila pasien umurnya di bawah saya atau seumuran dengan saya akan memanggilnya dengan kata ade atau kata namanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan saya. Untuk kekuatan dan kelemahan saya, kelemahan itu adalah saya mudah gugup dan juga cemas dalam melakukan sesuatu hal. Untuk kekuatannya, saya percaya diri melakukan aktivitas apapun karena saya sebelumnya sudah mencoba untuk belajar dan memahami materi atau teori-teorinya. Kemudian perasaan saat ini saya merasa cemas dan juga gugup. Untuk cara mengantisipasinya itu seperti dengan saya berdiam diri, saya bertarik nafas, kemudian saya berdoa seperti itu. Kemudian untuk antisipasi hal luar biasa, apabila pada saat melakukan komunikasi terapeutik pasien saya meninggalkan saya akan mencoba untuk membujuknya. Apabila pasien tetap saja meninggalkan saya akan mencoba meminta bantuan kepada perawat yang ada di ruangan. Namun apabila pasien tetap meninggalkan saya akan melakukan putus kontrak secara sepihak dan akan menjadwalkan ulang komunikasi terapeutik tersebut. Nah, tujuan dari melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien itu agar pasien dapat mengenali tentang perilaku kekerasan yang dia alami, kemudian juga mengenal tanda-tandanya dan penyebabnya, kemudian juga pasien agar bisa mengontrolnya dengan kontrol latihan fisik seperti latihan fisik tarik nafas, kemudian pukul bantal, kemudian dengan sosial dan emosional seperti meminta atau menolak secara halus, dan juga ada patuhnya meminum obat untuk kesembuhan pasien tersebut. Untuk setting tempat dan jarak, tempatnya saya akan melakukan di kamar atau di ruangan atau bisa juga di taman. Untuk waktunya paling nanti saya melakukan 10-15 menit, dan topik pembahasannya seperti yang saya sudah bilang itu perilaku kekerasan seperti itu. Nah, untuk setting saya dengan pasien nanti jaraknya antara bahu saya dengan bahu pasien itu jaraknya 100-120 cm, sedangkan untuk lutut saya dengan lutut pasien nanti jaraknya itu 50-60 cm seperti itu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Pagi? Masih ingat dengan saya ya Pak? Belum enggak? Masih. Siapa nama saya? Doni. Nah, coba sebutkan nama Bapak siapa? Tegar. Nah, sesuai dengan jadwal yang kemarin kita jadwalkan ya Pak ya, pada hari ini kita akan melakukan komunikasi lagi atau berbincang-bincang lagi mengenai nanti untuk latihan fisik ya Pak. Tapi sebelumnya Bapak aktivitas tadi apa aja Pak yang sudah dilakuin? Bersih-bersih, memasak dan bermain dengan teman-teman. Malam bagaimana tidurnya Pak? Nyenyak. Untuk obat? Teratur. Apa? Teratur. Bagus kalau seperti itu. Nah, sekarang kan kita akan bincang-bincang atau ngobrol ya Pak ya. Untuk waktunya paling nanti kita akan melakukan ini tuh 10-15 menit. Tempatnya Bapak mau di mana? Di sini aja? Boleh, sudah. Nah, untuk topik pembahasannya seperti yang kemarin ya Pak, latihan fisik ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana kemarin Bapak sudah menerapkan latihan fisik yang sudah kita bicarakan kemarin? Sudah. Apa saja coba? Kemarin ketika saya emosi, saya harus tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam, lalu tarik nafas selama 5 kali saya tarik nafas dalam. Ketika saya emosi itu. Kemudian yang keduanya apa Pak? Yang kedua, jika saya emosi,
saya biasa memukul bantal dan memukul kasur seperti itu. Oh iya, nah untuk selanjutnya kita itu akan membahas cara yang ketiga ya Pak ya. Boleh. Nah untuk cara yang ketiga ini seperti ini Pak. Apabila nanti Bapak menolak atau meminta sesuatu itu harus dengan menggunakan kata-kata yang baik Pak. Baik. Harus bisa mengontrol intinya. Misalkan ya Pak, seperti ini nih. Bapak misalkan sekarang ada pengen apa misalkan. Nah Bapak tuh jangan memintanya dengan kata-kata kasar Pak. Tapi coba Bapak menenangkan diri dulu. Lalu Bapak meminta ataupun menolak seperti itu sama Pak. Ya. Misalkan Bapak pengen minum, ya minta aja secara baik-baik kepada perawat atau kepada siapa yang ada di situ. Apa Bapak disuruh atau apa, menolaknya juga secara baik-baik Pak. Ya. Menggunakan kata-kata yang baik, nggak usah ngegas-ngegas kayak gitu ya Pak. Ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak bagaimana perasaan Bapak saat ini yang sudah kita ngobrol ini Pak? Ya, perasaan saya saat ini tenang telah di Bapak Doni jelaskan. Oh iya. Tadi kita udah latihan fisik apa Pak? Fisik yang berapa, latihan yang berapa? Kita tadi sudah latihan fisik yang ketiga, Pak. Apa coba bisa jadi? Yang pertama itu kalau misalnya kita meminta sesuatu, saya minta baik-baik. Terus? Dan meminta bersikap perilaku yang lebih baik seperti itu. Menolak juga ya Pak? Dan menolak yang baik-baik kepada apa yang saya minta seperti itu. Nah, seperti itu. Udah Pak, seperti itu ya. Ya. Kemudian kita berbincang-bincangnya sudah cukup. Besok kita akan mengobrol lagi mengenai bahasan yang lain ya Pak ya. Untuk waktu tempatnya perkiraan waktunya sama seperti jam sekarang. Ya. Tempatnya juga di sini, topiknya juga sama ya Pak. Ya. Seperti itu. Mungkin cukup seperti itu dulu ya Pak. Apabila nanti Bapak ada keinginan ada apapun, ada kebutuhan apapun nanti coba aja menghubungi saya atau misalkan manggil saya ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Ya. kasih. Sekarang masuk ke fase pos interaksi, di mana pos interaksi itu ada beberapa poin. Yang pertama itu perasaan saya sebagai pemberi materi atau pemberi pemilihan terapeutik. Perasaan saya saat ini merasa lega, merasa tenang karena sudah melakukan pemilihan terapeutik. Adapun pasiennya itu tadi sudah mampu mengenal latihan fisik. Yang pertama latihan tarik nafas dalam, kemudian latihan kedua itu memukul bantal atau kasur, yang ketiga itu meminta atau menolak secara baik-baik menggunakan verbal yang baik. Nah tadi itu tadi itu pasien memasukkan ketiga latihan itu ke dalam jadwal hariannya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.